Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Pak Malik, anak-anakku sekalian. Semoga anak-anakku sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pembahasan pelajaran fikih, mari kita seperti biasa kita bacakan suratul Fatihah Ummul Quran yang mulia dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran fikihnya jual beli Islam ya. Sekarang kita bahas di halaman 52 yaitu tentang khiyar. Apa itu khiyar? Ya, nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Khiyar, tujuan utama dari pembelian suatu barang adalah terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan seseorang. Barang yang diperlukan seseorang terkadang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Oleh karena itu, seseorang berusaha mendapatkannya dari orang lain dengan cara membeli. Dalam membeli barang, seseorang kadang-kadang merasa tidak puas karena barang yang dibelinya sudah rusak atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan, kadang-kadang ditipu oleh pedagang yang nakal. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam jual beli ada kesempatan memilih yang disebut khiyar. Khiyar adalah keadaan yang menyebabkan penjual atau pembeli memiliki hak untuk memilih antara meneruskan jual belinya atau membatalkannya. Maksudnya, baik penjual maupun pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Misalnya, ditemukan adanya kerusakan pada barang yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung. Khiyar dalam jual beli ada 3 macam, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Pertama, khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual belinya selama mereka masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah ya, masih ada di dalam sebuah majelis ya. Maksud majelis itu atau masih di lokasi akad jual belinya. Dasar berlakunya khiyar majlis adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: Al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Rahul Bukhari. Dua orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli atau tidak selama keduanya belum berpisah dari tempat akad ya, dari tempat dia membeli sesuatu itu belum berpisah, dan disitulah diperiksa dulu. Kemudian 2, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya dengan syarat selama waktu yang ditentukan.
Masa khiyar syarat paling lama adalah 3 hari 3 malam terhitung waktu akad, ya. Terhitung waktu dia akad itu, jadi antara si penjual dan pembeli bertemu, ya. Misalnya seseorang pembeli berkata, "Saya beli dari kamu barang ini dengan catatan saya berkhiyar, pilih-pilih dahulu selama sehari atau 3 hari." Rasulullah SAW bersabda, "Anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari thalatha layalin." Rawahu Ibnu Majah. Engkau boleh berkhiyar pada semua barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, anakku sekalian, kita lanjutkan di halaman 54. Khiyar syarat disyariatkan untuk menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak yang melakukan jual beli. Nah, sekarang yang ketiga adalah khiyar aibi. Apa itu khiyar aibi? Khiyar aibi adalah memilih tetap atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab qabul, ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ibta'a ghulaman faqama 'indahu ma sya'allahu ayyuqima thumma wajada bihi aiban fakhasamahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaihi. Rawahu Abu Daud. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya seorang laki-laki telah membeli seorang budak. Ya, kalau dulu jual beli budak, ya. Budak itu tinggal beberapa lama dengan dia. Kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya. Terus dia angkat perkara itu di hadapan Rasulullah SAW. Putusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada si penjual. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3046. Dengan demikian, penyebab adanya khiyar aibi adalah cacat atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan, atau harga karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud. Hal itu terjadi karena orang yang melakukan jual beli itu tidak meneliti keadaannya pada saat akad dilakukan. Adanya khiyar dimaksudkan agar penjual dan pembeli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing sehingga tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena tertipu dalam melakukan jual beli. Manfaat yang dapat diperoleh adanya khiyar dalam transaksi jual beli adalah terjaminnya rasa kepuasan dari pihak pembeli karena tidak merasa khawatir terhadap barang yang dibelinya. Jika kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia masih dapat membatalkan jual belinya dan menggantinya dengan barang yang baru. Wallahu a'lam bishawab, ya Allah. Kemudian kita lihat di rangkuman anak-anak sekalian, ya, halaman 56. 1. Jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda lain yang bermanfaat dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara dibolehkan. 2. Rukun jual beli adalah penjual dan pembeli. Ada barang yang dijual dan uang untuk membeli barang tersebut. Ada ijab dan qabul atau akad. 3. Syarat sah jual beli meliputi beberapa hal berikut. A. Syarat penjual dan pembeli, yaitu berakal, tidak terpaksa, tidak mubazir, bermanfaat, dan sudah baligh atau dewasa. B. Syarat untuk uang dan barang yang dibeli, yaitu keadaan barang suci atau dapat disucikan, mempunyai manfaat, kepunyaan si penjual sendiri, dapat diserah terimakan, dan diketahui sifat-sifatnya.
4. Syarat barang yang dibeli antara lain: A. Keadaan barang suci dan dapat disucikan. B. Mempunyai manfaat. C. Barang yang tersebut kepunyaan si penjual sendiri atau kepunyaan orang lain yang diwakilinya. D. Barang tersebut dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. E. Barang yang akan dijual itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, baik bentuk, zat, kadar, ukuran, maupun sifat-sifatnya. 5. Hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh, halal. Akan tetapi ada beberapa barang yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti barang-barang yang jelas keharamannya, barang-barang yang menimbulkan kerusakan, minuman yang memabukkan, barang-barang yang akan merusak kesehatan, dan barang-barang yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi penjual ataupun pembeli. 6. Khiyar adalah keadaan yang menyebabkan penjual atau pembeli memiliki hak untuk memilih antara meneruskan jual belinya atau membatalkannya. 7. Khiyar ada 3 macam, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. 8. Manfaat dari adanya khiyar adalah terjaminnya rasa kepuasan pembeli dan menghindari penipuan dalam jual beli. Anakku sekalian, ya, sudah kita di akhir pembahasan jual beli, dan sekarang Pak Malik ingin memberikan tugas, yaitu di halaman 59. Ya, kalian kerjakan di halaman 59 bagian A, ya. Kamu nanti bisa mengisi di kertas lembar seperti biasa, ya, tugas seperti biasa, mengisi di kertas lembar bagian A. Bagian A itu dari halaman 59 sampai 61. Ya, kerjakan, isinya saja di kertas lembar, ya, A, B, C gitu ya. Nah, nanti bagian B-nya ditulis isinya saja, ya. Jadi kalian kerjakan dari halaman 59 bagian A dan bagian B saja halaman 61. Silahkan kerjakan dan dikumpulkan ke sekolah pelajaran fikih untuk mengambil nilai harian untuk nilai rapot di semester 2. Sampai situ anak-anak sekalian, ya. Jangan lupa kerjakan, dikumpulkan ke sekolah di kertas lembar saja, isinya saja, ya. Sampai di situ dulu, sampai di sini dulu pelajaran dari Pak Malik. Pak Malik akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.